Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Fasilitator, yang terhormat Bapak Pengamat, Pegawai BPSDM. Baik, saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya Ferry Tripani Kalami, unit kerja dari SMA Negeri 1 Kabila, nomor daftar hadir 32. Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 yang berjudul Minimnya Minat Siswa Terhadap Baca Tulis Al-Quran dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kabila atau di sekolah saya sendiri. Langsung saja, pendahuluan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi pada tahun 2021 mempunyai kebijakan untuk melakukan pemenuhan guru melalui seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjelaskan bahwa pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah. Pengadaan tersebut dilakukan melalui tahapan: yang pertama, perencanaan; yang kedua, pengumuman lowongan; yang ketiga, pelamaran; yang keempat, seleksi; yang berikut pengumuman hasil dan pengangkatan menjadi P3K. Setelah diangkat, P3K membutuhkan informasi terkait banyak hal. Oleh sebab itu, instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Hal ini diperlukan agar para peserta orientasi mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Maksud dan tujuan orientasi P3K. Maksud dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki maksud sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang berikut, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2004 angkatan 9 dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 25 Juli 2004 atau hari Senin sampai hari Kamis kemarin, serta tempat pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai pemerintah Provinsi Gorontalo dengan perjanjian kerja atau P3K, di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024 angkatan 9 dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kabila secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan untuk pemasukan tagihan setiap agenda melalui e-learning BPSDM Provinsi Gorontalo. Yang berikut nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo, yakni visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi, terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Sedangkan misi terbagi atas 5. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah.
meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang berikut, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 29 susunan organisasi perangkat daerah. Yang berikut manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN. Bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang berikut, penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai. Yang berikut, nilai dan etika organisasi di SMA Negeri 1 Kabila. Visi SMA Negeri 1 Kabila terbentuk generasi spiritual, berkarakter, dan lestari. Sedangkan misi membangun kebiasaan tertib ibadah, kajian keagamaan rutin, dan 5S, yakni senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Yang berikut, mengembangkan rasa kepedulian, nasionalisme, patriotisme, dan bangga atas budaya lokal melalui aktivitas sosial lingkungan kebangsaan dan eksplorasi. Yang berikut, membekali peserta didik dengan pengalaman lintas budaya baik nasional maupun internasional. Yang berikut, membangun dan menerapkan pembelajaran berbasis HOTS seperti membangun 6 kemampuan literasi dasar, literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi budaya, kewarganegaraan, dan literasi finansial. Berlandaskan prinsip kejujuran dan kemandirian dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Yang berikut, memfasilitasi tercapainya kompetensi minimal oleh peserta didik melalui matrikulasi, pemantauan perkembangan belajar, identifikasi permasalahan belajar, perbaikan, perdamaian, dan pengembangan serta kerjasama dengan orang tua. Membimbing peserta didik untuk menghasilkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna yang original dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikut, manajemen tugas pokok dan fungsi P3K di SMA Negeri 1 Kabila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K memiliki tugas yang melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok guru sesuai Permendikbud 15 tahun 2018, guru merupakan tenaga profesional
dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas pokok guru tersebut dilakukan pada satuan pendidikan anak usia dini, jalur atau PAUD, dan pendidikan formal melalui TK sampai SMA atau SMK dan SLB. Adapun fungsi P3K itu sendiri di satuan pendidikan meliputi yang pertama, fungsi instruksional atau pengajar, membuat perencanaan terkait dengan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi education atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Yang berikut fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Rencana kerja P3K. Rencana kerja tahunan. Yang pertama itu unit kerja. SMA Negeri 1 Kabila. Saya ambil di sini identifikasi isu. Ya. Yang judul minimnya minat siswa terhadap baca tulis Al-Quran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kabila. Yang berikut tingginya jumlah siswa yang terlambat. Wow. Kurangnya minat baca peserta didik. Isu yang diangkat, minimnya minat siswa terhadap baca tulis Al-Quran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah saya, yakni SMA Negeri 1 Kabila. Gagasan kreativitas isu diangkat, perlunya meningkatkan minat peserta didik dalam hal baca tulis Al-Quran di SMA Negeri 1 Kabila. Itu dalam hal rencana kerja P3K. Yang berikut akhir ya, ini kesimpulan. Kesimpulannya, setelah mengikuti kegiatan orientasi P3K, bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk semua peserta. Diharapkan setelah mengikuti orientasi P3K, seluruh P3K di lingkungan tempat kerja masing-masing dapat membangun dan memajukan ASN yang berakhlak, di mana penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki daya saing. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dengan pengenalan bagi para ASN atau P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Saran saya, setelah mengikuti kegiatan orientasi P3K, menurut saya, sebaiknya kegiatan ini perlu dilanjutkan untuk periode berikutnya, karena kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas P3K di instansi masing-masing. Dan saran saya lagi, akan lebih baik jika kegiatan ini untuk selanjutnya dapat dilaksanakan secara tatap muka. Lebih dan kurangnya itu pemaparan saya. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wallahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.